حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita untuk bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di Masjid Al-Amin Langa-Langa, dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ta'lim yang insyaallah lanjut pada permasalahan at-talaq, dan ini adalah bab yang keempat dalam kitabun nikah ini. Pada pertemuan sebelumnya, di permasalahan yang pertama kita sudah membacakan makna dari at-talaq lughatan wa syar'a, secara bahasa demikian pula secara istilah syariat. Kemudian yang kedua, may yasihhu talaquhu, siapa yang sah apabila dia mentalak. Maka penulis rahimahumullah menerangkan bahwa talak ini sah apabila yang menjatuhkannya adalah seorang suami yang balik, yang berakal, yang mumayyiz, dan al-mukhtar, yakni atas pilihan dia sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain, tidak ada yang memaksa dia untuk mentalak istrinya. Alladhi ya'kiluhu aw min wakilihi, yang ketika dia mentalak istrinya, dia dalam keadaan sadar dan tahu apa konsekuensi dari talak itu, ataukah yang mewakili dia. Nah, dalam arti bahwa talak ini bisa diwakili oleh orang lain. Nah, maka talak yang dijatuhkan oleh selain suami itu tidak sah. Ataukah suami namun masih kecil, ya belum balik, ataukah suami yang kurang waras, ataukah suami yang mabuk, ataukah suami yang dipaksa, ataukah suami yang sangat marah. Semua ini tidak sah talaknya, ya. Sekalipun dia mengucapkan talak, maka talaknya tidak sah. Alasannya la yadri ma'ahu ma yaqul, karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Yang seandainya dia sadar, mabuknya sudah hilang, ya, ataukah kemarahannya sudah reda, bisa saja dia menyesal. Nah, muncul penyesalan kenapa dia mentalak istrinya ketika dia marah. Kemudian pembahasan berikutnya, al-jim masyru'iyatut talaq, disyariatkannya talak. Dalam arti bahwa permasalahan talak ini adalah permasalahan yang ada aturan syariatnya. Bukan berarti disyariatkan di sini kalau tidak dilakukan maka berdosa, ya. Nah, penulis rahimahumullah mengatakan
Al-aslu fi zawaji istimrarul hayati zawjiyati baina zawjain. Hukum asal perkawinan adalah berkelanjutannya kehidupan suami istri di antara kedua belah pihak, antara suami dengan istri. Itu hukum asal, ataukah ya asal seseorang menikah dengan yang lainnya, laki-laki menikahi seorang wanita, adalah agar kehidupan suami istri itu berlangsung terus menerus, tidak ada permasalahan yang terjadi. Wa qad syara'a Allah Ta'ala ahkaman katsiratan wa adaban jammatan fi zawaji listimrarihi. Lalu penulis mengatakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak dan adab-adab yang tidak sedikit di dalam pernikahan, listimrariha, agar supaya pernikahan itu berlanjut atau harmonis, langgeng, wa dhamani baqaihi, dan agar ada jaminan kehidupan rumah tangga terus berlangsung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat atau mensyariatkan hukum-hukum yang banyak, adab-adab yang banyak. Tujuannya adalah supaya seorang laki-laki yang sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita, kehidupan mereka berlanjut ya. Nah, kehidupan rumah tangga mereka berlanjut. Illa anna hadhihi al-adaba qad la takunu mar'iyatan min qibali zawjain. Hanya saja, kata penulis, adab-adab yang sudah ditetapkan oleh Allah ini kadang-kadang tidak dijaga. Ya. Tidak dijaga, tidak diamalkan min qibali zawjain, dari kedua belah pihak, baik dari suami maupun dari pihak istri. Au ahadihima, ataukah salah satu di antara keduanya. Nah, jadi kadang-kadang adab-adab yang sudah ditetapkan oleh Allah tersebut, sudah disyariatkan oleh Allah, itu tidak dipeduli, tidak dijaga, tidak diamalkan oleh kedua ya mempelai, ataukah oleh suami istri, ataukah salah satu di antara mereka. Fayaqa'ut tanafuru bainahuma, sehingga terjadi saling membenci di antara keduanya. Ya. Jadi munculnya kebencian dari suami ke istri, ataukah sebaliknya, itu berarti ada adab yang dilanggar. Ya kan? Ada aturan yang dilanggar oleh keduanya atau salah satu di antara keduanya. Seandainya adab itu tetap dijalankan, hukum-hukum yang Allah sudah syariatkan tetap diamalkan, tentu perjalanan rumah tangga mereka akan harmonis saja. Ya, tidak akan muncul yang namanya at-tanafur. Ya, saling membenci, ya, ataukah saling ingin lari dari yang lainnya. Seorang suami mau menjauh dari istrinya, istri pun demikian, pengen menjauh dari suaminya. Hatta la yabqa majalun lil islah, hatta la yabqa majalun lil islah, sampai tidak ada ruang untuk memperbaiki, mengislah di antara mereka. Ya, mau diusahakan ya diperbaiki hubungannya, sudah tidak bisa. Fakana la budda min tashri'i ahkamin tuaddi ila halli uqdatin nikah atau uqdatiz zawaj. Maka mau tidak mau Allah mensyariatkan hukum-hukum tuaddi ila halli uqdatiz zawaj, yang dengannya bisa lepas ikatan perkawinan tersebut. Ini mau tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu syariat yang dengannya akan terlepas
ikatan pernikahan. Ala nahwi la tuhdaru fihi huququ ahadi zawjain. Naam. Ala nahwi la tahdiru fihi huququ ahadi zawjain. Agar tidak terlantarkan padanya hak salah satu di antara suami istri tersebut, supaya hak-hak mereka tidak ada yang ditelantarkan, supaya hak-hak mereka tertunaikan semuanya, hak sebagai suami juga hak sebagai istri. Madamat asbabut ta'ayush qad batat ma'dumatan fima bainahuma. Selama sebab-sebab untuk hidup bersama itu sudah tidak ada di antara keduanya. Ini ya, sudah tidak ada bibit-bibit cinta di antara mereka berdua. Sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa diakurkan, dikompromikan, dikumpulkan, diislah. Nah, ini yang diterangkan oleh penulis rahimahumullahu ta'ala. Nah, sehingga karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, tidak semua perjalanan orang-orang yang sudah berkeluarga itu mulus-mulus saja dalam kehidupan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat at-talaq. Nah, sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan itu pasti ada hikmah di balik itu. Wa talaqu masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kemudian kata penulis, talak ini disyariatkan berdasarkan Alkitab, ini Al-Qur'anul Karim, was sunnah, berdasarkan sunnah, hadis-hadis Rasulullah, wal ijma', dan berdasarkan ijma'. Nah, jadi lengkap. Ada dari Al-Quran, ada dari hadis, dan ada dari ijma' para ulama. Amal kitab, adapun dari kitab, kata penulis rahimahumullah, faqad qala ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratan, talak itu dua kali, yakni talak yang seorang suami boleh rujuk kepada istrinya itu dua kali. Nah, itu kalau suaminya adalah orang yang merdeka. Kalau suaminya budak, itu nanti ada pembahasan yang lain. Fa imsakum bima'ruf, maka ketika suami mentalak istrinya, talak satu atau talak dua, dan masih dalam masa iddah, suami diberikan pilihan. Imsakum bima'ruf, boleh menahan istrinya dengan cara yang baik. Ini kalau masih memungkinkan untuk suami itu menahan istrinya, tidak menceraikannya, maka kata Allah, imsakum bima'ruf, hendaknya suami menahan istrinya dengan cara yang baik. Ini dia pertahankan, rujuk kembali begitu, ya, rujuk kepada istrinya. Apalagi kalau dia melihat bahwa istrinya ini kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama ini sehingga dia ditalak, dia perbaiki, ya kan? Dia memperbaiki diri. Naam, dan suaminya lihat bahwa suaminya ada istrinya ada perubahan, maka suami boleh mempertahankan istrinya, tidak menceraikannya. Au tasrihun bi ihsan, ataukah kalau memang sudah tidak bisa, suaminya sudah tidak menginginkan bersatunya kembali dengan istrinya, maka silahkan tasrih, silahkan ceraikan bi ihsan, juga dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Nah,
Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla di dalam surah At-Talaq ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian, padahal yang dipanggil satu orang, ya kan? Tapi setelah itu perintahnya kepada banyak. Idza talaqtum, Allah tidak lagi mengatakan idza talaqta, apabila kamu, wahai nabi. Tapi ini isinya sudah umum. Berarti panggilannya kepada nabi karena ayat ini turun kepada beliau, tapi hukum yang terkandung padanya untuk nabi dan untuk umatnya, begitu. Ya. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, berarti hukum ini terkena kepada nabi dan juga umatnya, ya kan? Apabila kalian menceraikan atau mentalak istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka pada waktu yang memudahkan mereka menghitung masa iddahnya, ya, yaitu talaklah mereka ketika mereka suci, tidak haid, dan sucinya belum pernah kamu gauli. Itu dua syaratnya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para suami harus paham hukum ini. Jangan asal ada masalah dengan istrinya langsung talak. Tidak peduli istri dalam keadaan haid atau suci. Suci yang sudah digauli atau belum, tidak peduli dengan itu. Ini banyak kejadian di masyarakat kita seperti itu. Nah, tidak tahu hukum-hukum talak. Nah, sehingga banyak terjadi pelanggaran, ya, banyak terjadi pelanggaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, ya, agar supaya apabila seorang suami ingin menceraikan atau mentalak istrinya, lihat keadaan istri itu. Perhatikan keadaan istri supaya istri bisa menghitung masa iddah dengan baik. Nah, tidak dalam keadaan haid ataukah tidak dalam keadaan suci yang sudah digauli. Nah, ini dua ayat yang menerangkan tentang masyru'iyatu at-talaq. Kemudian minas sunnah, dari as-sunnah, hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar liyuraji'ha fa idza tahurat fa in syaa falyutalliqha. Dari sunnah, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar talaqa imra'atahu, pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya. Talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, istrinya haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, memberitahu ayahnya Abdullah, ya, liyuraji'ha, suruh Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Nah, fa idza tahurat, kalau istrinya sudah suci, di situ diberikan pilihan, ya. Kata Rasulullah, fa in syaa, kalau dia mau, falyutalliqha, silahkan dia talak. Yang penting tunggu dulu sampai dia suci, istrinya suci. Nah, dalam keadaan Abdullah bin Umar sudah mentalak istrinya, ya kan? Sudah mentalak istrinya. Tapi Rasulullah memerintahkan melalui ayahnya, yaitu Umar, suruh Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya, ya.
Kalau istrinya sudah suci, ya terserah dia. Dia mau lepas, ini dia talak, ya silahkan. Nah, tidak ada masalah. Ini menerangkan kepada kita bahwa ya hukum ini perlu untuk diketahui oleh suami, demikian pula istri. Nah, agar tidak terjadi ya salah praktek dalam at-talak. Nah, tidak boleh mentalak istri dalam keadaan istri haid. Kalau sudah terlanjur mentalak istrinya, rujuk. Ya, di saat itu rujuk. Setelah istrinya suci, ya silakan. Di situ diberikan pilihan. Mau mentalak ya silahkan. Kalau mau mempertahankan juga silahkan. Nah, hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Satu hadis yang dibawakan oleh al-muallif di sini. Kemudian ajma'al ulama'u al-ummati ala jawazi talaqi wa masyru'iyatihi. Wa ajma'a ulama'ul ummah, dan ulama umat ini telah ijma', telah sepakat bolehnya mentalak dan disyariatkannya mentalak. Nah, jadi dua dari Al-Qur'an, dua dalil dari Al-Qur'an, satu dari hadis. Kemudian dibawakan pula ijma', ya, kesepakatan para ulama tentang bolehnya seorang suami mentalak istrinya. Kalau terjadi apa yang sudah diterangkan tadi, permasalahan-permasalahan yang membuat mereka saling membenci, ya, dan hak-hak keduanya tidak bisa tertunaikan. Nah, maka disyariatkanlah yang namanya at-talak. Ini agar hak-hak mereka ya bisa tertunaikan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Nah, kemudian pembahasan berikutnya bagian D, adal hikmatu masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya at-talak. Syuri'at talaqu li'anna fihi hillan atau hallan lil mushkilati zawjiyati 'inda al-hajati ilaihi. Disyariatkan talak karena di dalamnya terdapat solusi untuk lepas dari muskilah-muskilah dalam berumah tangga. Ya. Ketika dibutuhkan. Nah, itu ketika dibutuhkan. Adapun tanpa sebab kemudian tiba-tiba sang suami mentalak istrinya, ini tidak boleh, ya. Jadi harus ada sebabnya seperti yang sudah diterangkan tadi. Karena memang dibutuhkan tuh hal itu. Ya. Jadi indal hajati ilaih. Wa bi khassatin inda adamil wifaq, dan secara khusus ketika tidak ada lagi keserasian, kesesuaian, keselarasan, tidak bisa sejalan begitu, ya, sudah tidak bisa sejalan. Wa hululil baghdha allati la yatamakkanu az-zawjan ma'aha min iqamati hududillah, dan masuk dalam rumah tangga mereka al-baghdha, kebencian, ya, yang tidak memungkinkan bagi suami istri dengan adanya kebencian tersebut untuk menegakkan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa. Ya. Dituntut istri ya untuk melayani suaminya sudah tidak bisa. Dituntut suami memberikan hak istrinya juga sudah tidak bisa. Ya. Nah, jadi hukum-hukum Allah itu sudah tidak bisa ditegakkan di antara mereka berdua. Wastimraril hayati zawjiyati wa huwa bidzalika min mahasinid dinil islamiyah, dan juga sudah tidak bisa mempertahankan kehidupan az-zawjiyah, suami istri. Ya, sudah tidak bisa bertahan. Nah, dan ini termasuk kebaikan agama Islam, ya, kepada umat manusia.
Nah, kepada para hamba, di mana Islam ini ditetapkan padanya syariat at-talaq, yang tentunya kita harus yakini bahwa talak ini ada hikmah di balik itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan satu syariat itu pasti ada hikmahnya. Kita ketahui atau tidak, yang jelas harus kita yakini ada hikmah di balik itu. Nah, selesai dari penjelasan penulis tentang hikmah disyariatkannya at-talaq. Maka dengan demikian kita selesai dari permasalahan yang pertama. Lalu kita masuk pada permasalahan yang kedua. Al-masalatu tsaniyah hukmut talaq. Wa biyadi man yakun. Hukum talak dan di tangan siapakah talak itu terjadi. Nah, hukum talak dan di tangan siapakah talak itu terjadi. Qala al-muallifu rahimahumullah, al-aslu fit talaqi ay yakuna jaizan mubahan 'inda ad-darurati wal hajati ilaihi. Secara asal atau secara hukum asal, talak itu boleh, mubah, ya, hukumnya boleh dan mubah. Nah, indal ad-darurah wal hajati ilaih, ketika dibutuhkan, ketika darurat, ya, darurat itu dibutuhkan. Nah, jadi diterangkan jaiz, mubah, bukan sunnah, bukan wajib, ya, jaiz, mubah, itu kan pertengahan, ya. Nah, ketika dibutuhkan. Kasu'i khuluqil mar'ati, seperti jeleknya akhlak si istri, ya, si istri punya akhlak yang buruk. Wa su'i isyratiha, dan jelek pergaulannya kepada suaminya, ya, tidak memposisikan dirinya sebagai istri dan dia tidak mampu bersikap kepada suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Al-muhim jelek pergaulannya terhadap suaminya. Wa yukrahu min ghairi hajatin ilaih, dan makruh talak itu kalau tidak dibutuhkan. Ya, ini tanpa alasan tiba-tiba seorang suami mentalak istrinya, itu hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Li'izalatihin nikah al-mustamili 'alal masalihil mandubi ilaiha min i'fafi nafsihi wa talabin nasli wa ghairi dzalik. Kenapa talak ini makruh apabila tidak dibutuhkan? Li'izalatihin nikah, karena dengan talak berarti ikatan pernikahan itu dihilangkan, ya, ikatan pernikahan dihilangkan. Al-mustamili 'alal masalihil mandubi ilaiha, yang kalau tetap bersama, ya, terkandung padanya kemaslahatan yang disukai. Di antaranya min i'fafi nafsihi, seorang suami kalau tetap bersama istrinya, dia bisa menjaga iffah dia, kehormatan dia, ya. Nah, dia kan punya syahwat, ya. Nah, supaya syahwatnya terlampiaskan, alhamdulillah ada istrinya. Tapi kalau dia ceraikan bagaimana? Dikhawatirkan dia akan melampiaskan dalam perkara yang haram. Wa talabin nasab juga, ya, kalau tetap bersama mereka bisa, ya, mendapatkan keturunan. Nah, mereka bisa mendapatkan keturunan. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Nah, karena itu kalau tidak dibutuhkan, tidak ada hajat, kemudian tiba-tiba seorang suami mentalak istrinya, ini hukumnya makruh. Tapi kalau dibutuhkan, maka hukumnya jaizun mubahun, boleh, ya, boleh dan mubah. Nah,
Wa yahrumut talaqu fi ba'dil af'al, dan talak ini haram pada sebagian keadaan. Nah, talak haram pada sebagian keadaan. Kapan itu? Kama sayati bayanuhu fil kalami ala talaqil bid'i, sebagaimana akan datang penjelasannya. Nah, akan datang pembahasannya ketika membahas tentang talak bid'ah. Jadi ada talak bid'ah itu yang nanti akan dibahas, ya. Karena itu masalah talak ini pembahasannya agak panjang, ya. Pembahasannya agak panjang. Nah, karena nanti akan dibahas talak sesuai dengan sunnah dan talak bid'ah. Wa qad yakunu wajiban 'ala syakhsi, dan kadang-kadang talak itu wajib. Jadi tadi pertengahan, jaiz, mubah, kemudian turun jadi makruh, kemudian jadi haram. Ini naik lagi, wajib, ya. Jadi kadang-kadang talak itu wajib 'ala syakhsi, atas seseorang, seorang suami. Kama law alima bi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha, sebagaimana kalau seorang suami mengetahui tentang kefajiran istrinya. Dia tahu istrinya itu fajir, ya, pelaku maksiat. Wa tabayyana zinaha, dan jelas-jelas istrinya selingkuh, berzina dengan laki-laki lain, ya kan? Nah, maka di saat itu seorang suami wajib mentalak istrinya, ya, kalau istri sudah seperti ini perbuatannya. Nah, dia adalah orang yang fajir, wanita yang fajir, pelaku maksiat, selingkuh, ya, dengan laki-laki lain. Nah, kenapa dikatakan wajib? Li'alla yakuna dayyusan, agar supaya suami tidak menjadi dayyus. Dayyus itu adalah pemimpin rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan merajalela pada orang-orang yang dipimpinnya, termasuk di sini istrinya, ya. Nah, dan ada ungkapan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Falau kanatil mar'atu taf'alul fahishata wa huwa la yastati'u ay yamna'aha fa innahu yajibu alaihi ay yutalliqa fa in lam yaf'al sara dayyusan." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Falau kanatil mar'atu taf'alul fahisha," kalau seorang istri melakukan perbuatan keji, berzina, selingkuh, ya, wa huwa la yastati'u ay yamna'aha, sementara suami tidak sanggup mencegah istrinya. Suami tidak sanggup mencegah istrinya melakukan berzinaan tersebut. Fa innahu yajibu alaihi ay yutalliqa, maka di saat itu suami wajib mentalak istrinya. Nah, karena istri akan selalu melakukan perbuatan fahisha, suami tidak sanggup mencegahnya, ya, maka wajib ketika itu sang suami mentalaknya. Fa illam yaf'al saradayutha, kalau suami tidak mau mentalak istrinya dalam keadaan istrinya terus melakukan selingkuh, perzinaan, maka suami dikategorikan sebagai dayyus. Dan dayyus ini salah satu tipe manusia yang akan terhalang untuk masuk surga, ya. Nah, dayyus termasuk salah satu, ya, jenis manusia yang akan dicegah dan dihalangi untuk masuk surga. Dayyus, kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini wajib bagi seorang suami
mentalak istrinya, ya. Kalau didapati istrinya itu berzina. Wali alla tulhiqa bihi waladan min ghairihi, dan agar supaya tidak disandarkan kepada suami, tidak digabungkan kepada suami anak yang bukan dari airnya, ya kan? Artinya kalau dia sudah tahu istrinya itu berzina, istrinya itu selingkuh, kemudian mempertahankan tidak mentalaknya, bisa jadi dari perselingkuhan itu istrinya hamil, ya. Dan kalau hamil dan kemudian melahirkan, anak yang dilahirkan itu pasti disandarkan kepada dia, kan dia adalah suaminya. Tidak mungkin disandarkan kepada laki-laki yang menzinainya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pasti disandarkan kepada suami. Bagaimana mungkin disandarkan kepada suami sementara itu bukan airnya dia, ya kan? Bukan dari dia. Nah, supaya mencegah hal ini terjadi, jangan sampai ada seorang anak disandarkan kepada dia padahal bukan anaknya, maka di saat itu wajib sang suami tadi mentalak istrinya. Wajib. Nah, wa kadza law kanatiz zaujah ghairu mustaqimatin fi diniha. Demikian pula kalau ternyata sang istri bukan wanita yang istiqomah di dalam agamanya, ya. Istrinya bukan wanita yang istiqomah dalam agamanya. Kama law kanat tatrukus shalah, seperti kalau istri ini adalah orang yang meninggalkan salat, tidak mau salat. Ya. Nah, walam yastati' taqwimaha, sementara suami tidak sanggup mengarahkan sang istri. Tidak sanggup. Ya, istri itu tetap terus-menerus meninggalkan salat, tidak mau salat. Sang suami tidak sanggup membimbingnya, ya, mengarahkan dan menasihati supaya istrinya menegakkan salat. Di saat itu wajib suami mentalak sang istri. Nah, jadi ada beberapa sebab, ya, seorang suami itu sudah wajib mentalak istri. Nah, seperti yang diterangkan di atas. Ini permasalahan yang kedua. Nah, sudah masuk waktu? Nah, berikutnya al-mas'alatus tsalitsah, permasalahan ketiga, alfadzut talak, lafaz talak. Ya, ini kalau lafaz ini diucapkan oleh seorang suami, maka dengan itu dia telah mentalak istrinya, ya. Alfadzut talak tanqasimu ila qismain. Lafaz talak terbagi menjadi dua bagian. Lafaz talak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alfadzun sharihatun, lafaz yang jelas. Ya, lafaz yang jelas. Artinya tidak mengandung makna yang lain, itu pasti mengandung makna talak. Wa hiya al-alfadhu mawdu'atu lahu allati la tahtamilu ghairahu, yaitu lafaz-lafaz yang diucapkan untuk mentalak, ya, yang tidak mungkin dimaknakan lain, tidak ada kemungkinan yang lain, sehingga orang yang mendengar ucapan itu dia memahami bahwa oh, dia mentalak istrinya, ya kan? Nah, tidak ada makna yang lain, tidak ada kemungkinan, mungkin ini tidak ada. Nah, wahia lafdzut talaq wa ma tasarrafa minhu min fi'lin madhi, yaitu lafaz talak wa ma tasarrafa min, dan apa yang dikeluarkan dari seorang suami dalam bentuk fi'il madhi, ya, dalam bentuk fi'il madhi, yakni menunjukkan perbuatan itu sudah lampau. Mislu, contohnya, talaqtuki,
aku telah mentalak kamu. Berarti kan sudah lampau, ya. Nah, ini fi'il madhi. Talaqtuki, aku telah mentalakmu. Nah, kalau seorang suami mengucapkan lafaz ini, maka telah jatuh talak. Aw ismi fa'ilin, ataukah dengan menggunakan isim fa'il. Tadi fi'il madhi. Ini satu. Yang kedua, isim fa'il. Mislu, contohnya, anti taliq. Anti taliq. Kamu itu ditalak. Kamu itu mentalak, artinya ditalak, ya. Jadi isim fa'il, na'am, tapi menunjukkan bahwa dia yang ditalak, bukan dia yang mentalak suaminya, tapi dia yang ditalak. Nah, au ismi maf'ulin, ataukah dengan menggunakan isim maf'ul. Mislu, contohnya, anti mutallaqah. Anti mutallaqatun, kamu ditalak. Ya. Kamu ditalak. Ini 3 model, ya, 3 model. Jadi bisa jadi fi'il madhi, talaqtuki, bisa jadi isim fa'il dengan mengatakan anti talik, bisa jadi isim maf'ul. Itu ketika suami mengatakan anti mutallaqatun, anti mutallaqatun. Nah, fahadhil alfadhu tadullu ala iqa'it talak. Maka lafaz-lafaz ini tadi menunjukkan bahwa talak telah jatuh, ya. Kalau seorang suami mengucapkan salah satu di antara 3 lafaz ini, itu menunjukkan bahwa secara sharih, secara jelas dan terang, suami tersebut mentalak istrinya. Tidak ada kemungkinan yang lain, ya. Nah, dan talak itu tidak boleh dipermainkan, dalam arti bahwa cuma bergurau mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Tidak boleh, ya. Nah, jadi kalau diucapkan secara sadar, ya, jatuh talak. Nah, sungguh-sungguh ataukah main-main atau bergurau, sama hukumnya. Nanti akan datang hadisnya yang menunjukkan demikian. Nah, dunal fi'il mudhari' aw al-amri, selain fi'il mudhari' dan fi'il amr. Misal seperti mengatakan tatluqina. Ya, tatluqina ini fi'il mudhari'. Ya. Kamu akan ditalak. Ini tidak masuk dalam lafaz yang sharih. Atau kamu mengatakan watluqi, talaklah dia. Nah, ini juga tidak. Jadi hanya 3 model, ya. Fi'il madhi atau isim fa'il atau isim maf'ul. Fi'il mudhari' tidak masuk, fi'il amr juga tidak masuk. Nah, adapun alfadzun kinaiyah, lafaz-lafaz kinayah, ya, lafaz-lafaz kiasan yang bisa mengandung makna talak, bisa juga tidak. Ini insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya, ya. Dan itu adalah jenis yang kedua dari lafaz-lafaz talak. Nah, jadi yang pertama tadi itu lafaz-lafaz yang sharihah, yang jelas, ya, sehingga orang yang mengucapkan lafaz-lafaz tadi, nah, tidak mungkin bisa dimanakan ke makna yang lain selain dari talak. Jenis yang kedua insyaallah kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Nah, dan mungkin tinggal 1 kali, ya. Ya. Hah? Masih bisa 2 kali? Karena pekan depan, tanggal berapa pekan depan?
2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 ya. Nah, berarti tinggal 1 kali. Nah, tinggal 1 kali insyaallah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Wallahu a'lam. Alat itu bisa jadi wajib, alat yang sudah wajib. Jadi kalau kita melihat banyak laki yang sudah wajib mencari istrinya. Mengingat kondisi misalnya ada istri bekerja di luar, sehingga pergaulannya bisa lebih luas. Nah, ini terkadang suami tidak bisa lagi menahan istrinya untuk kerja di luar dan sebagainya. Sehingga terkadang istri itu sudah tidak mendahulukan suaminya, selain mendahulukan suaminya, tentu dia lebih banyak patuh kepada orang di luar, kebiasaannya, sehingga suami itu bisa saja menjadi kurang, tidak tertunaikan. Dia bisa saja dia menjadi dayus dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau melihat hukumnya bahwa orang laki-laki sudah wajib mencari istri, kondisinya kan, ini menurut pemahaman saya terhadap pembahasan kita tadi, wajibnya mentalak dan kondisi seperti ini. Nah, jadi memang kalau sudah seperti itu keadaannya, suami itu sudah dalam posisi wajib mentalak istrinya, ya. Apalagi kemungkinan besar istri ketika banyak di luar, ya, apalagi mungkin lebih menjanjikan yang di luar, ya kan. Nah, akhirnya yang ditaati yang di luar. Adapun suaminya sudah tidak peduli. Nah, maka itu adalah sudah masuk dalam kategori wajib. Kalau suami tetap mempertahankan dalam keadaan dia tidak bisa mencegah istrinya dari melakukan perbuatan-perbuatan tadi sudah ada ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka ya sara dayyusan, ini menjadikan suami tadi menjadi dayyus. Nah, berarti dia membiarkan kemaksiatan tetap dilakukan oleh orang yang berada di bawah kepemimpinan dia, yaitu istri. Nah, dan pengaruhnya ini bukan hanya di dunia, akan di akhirat, akan sampai ke akhirat pengaruhnya. Di mana di akhirat akan tertahan, tidak dimasukkan oleh Allah dalam surga. Disebabkan dia dayus. Nah, Allah tidak akan memandang kepadanya, tidak akan berbicara kepadanya, dan tidak akan mensucikannya. Nah, ini. Sehingga kalau tetap mempertahankan dalam keadaan istri seperti itu, ya berarti dia meninggalkan kewajiban. Ya, meninggalkan kewajiban. Nah, mungkin dia takut, oh nanti kalau menceraikan istri dia jadi duda. Nah, kalau mau menikah lagi susah. Status duda kemudian mau menikah itu sudah susah, apalagi
memikirkan mungkin uang panennya nanti berat, sehingga dia lebih rela bertahan berstatus sebagai suami, tapi istrinya ya tidak menunaikan hak dia, tidak melayani dia sebagai suami. Nah, itu dilema, ya. Nah, maka pembahasan tadi memberikan solusi kepada suami yang seperti itu, ya. Wajib dia untuk mentalak istrinya. Adapun setelah dia talak, kemudian dia mau menikah lagi, ya itu ya dia harus berikhtiar kembali, berusaha. Nah, mudah-mudahan ada wanita yang bisa menerima dia. Nah, kalau dia adalah laki-laki yang baik tentunya, ya. Nah, dan dia harus meyakini bahwa laki-laki yang baik itu akan mendapatkan istri yang baik. Nah, wanita yang baik juga akan mendapatkan laki-laki yang baik. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memasangkan seperti itu, ya. Dan sebaliknya, laki-laki yang buruk, yang jelek, tentu yang pantas menjadi pendampingnya adalah wanita yang buruk. Dan wanita yang buruk juga yang pantas menjadi pendampingnya adalah laki-laki yang buruk. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Tidak ada. Nah, kita tutup. Nah, naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.